Ini mode. 1, 2, 3. Halo guys, welcome to our channel dengan Tux. Tux brother, you know. Iya. Yeah. Kali ini kita mau bahas apa sih, Dre? Kali ini kita mau sesi jadi sebelumnya ini video pertama kita upload Yeah. YouTube. Jadi kita video up nanti di-cut. Bisa gak sih? Yang ini cut ya, yang ini cut. Editor cut. Jadi jadi pembahasan pertama di video yang kita up di YouTube itu video yang pertama kita bahas di YouTube adalah konten baror, Apa tuh Baron? bahas horor. Wah, sedas. Bahas horor. Horor, ya. Emang kali ini topiknya apa sih, Dre? Topik kali ini santet. Santai ya. Santet mungkin kalian semua udah pada tahu, mungkin kalian semua udah pada gak asing di kuping kalian dengan kata-kata santet. Soalnya apalagi di Indonesia ini ya. Apalagi di Indonesia, yang mostly di Indonesia ini masih kental dengan budaya-budaya daerahnya dan gaibnya. menggaibkan dengan kata santet itu. Tapi lo pernah gak sih punya pengalaman sebelumnya kita pernah diri dulu loh. Oh iya, ini kan video pertama kita di YouTube. Mungkin akan memperkenalkan kita ada dengan Tux Brother. Gua Andre Pratama, Gua Jojo kita dengan Tux Baror. Baror. Oke. Editor cut. Editor cut. Oke. Kita Langsung aja kita sebelum kita mulai sesi baror ini, kita kan tadi udah bilang di awal kita akan bahas mengenai santet ini ya. Iya. Santet, Jo. Iya, kita cari dulu santet, definisi santet tuh. Ini apaan anjing slot? Lu main slot, Dre? Kali ini apa lu? Lu dulu ya. Goblok anjing bukan slot. Aduh, cut editor disasar. Oke, kita cari santet adalah Wikipedia. Oke. Kita mungkin kalian ini mungkin konteks santet kalian udah pernah tahu, tapi kita di sini akan bahas lagi, kita Iya. ulas lagi Kita ulas lagi. apa sejarah-sejarahnya dan kita kuak-kuak lagi, dan mungkin kita juga ada bakal memberitahu pengalaman pribadi kita sendiri. Iya. Biar lebih ada poin yang Iya. berbeda gitu. Ya benar. Kayak bisa kalian baca ya di sini. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Nah, bukan hanya sakit hati doang Dre ya, kayak ada bisnis, kayak emang benci aja ke orang itu banyak Iri. banget sih. Iri Ya, paling utama. iri ya. Iya. Kan yang di sini upaya untuk mencelakai seseorang atau sekumpulan orang, tidak secara langsung atau Iya. fisik seperti ini. Iya. Sakit gak? Sakit banget. Oke. Gua bisa, Jadi Bang. itu fisik. Itu melukai secara fisik, guys. Iya. Tapi santet ini konteksnya itu dia bisa melukai seseorang. Gua punya teman kalau Jo, Iya. tapi tidak secara langsung melukainya. Intinya mah Tapi lewat perantara goib, iya, ilmu hitam. kasat Iya. Dan yang mungkin yang orang yang kecuali dukun atau misalkan orang-orang pintar atau ustadz yang lain yang mengetahui konteksnya gitu, ya mereka tahu. Tapi kita sebagai orang awam mungkin kita cuma tahu artinya apa, kita cuma tahu sekedar kayak mencelakai orang secara dengan lewat secara tidak langsung seperti Iya. itu. Aduh, balal banget emang gua seperti itu. Tapi kita tidak tahu mekanisme cara kerjanya gitu, mekanisme Iya. kerjanya itu santet seperti apa, guys. Bener sih. Kayak melukai orang tanpa menyentuh. Di situ ya. Keren banget sih, enggak keren susu. Iya. Nah, seperti itu. Kita langsung aja kali ya ke pengalaman pribadi apa gimana dulu. Oke, balik lagi aja. Balik lagi ke atas. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun yang tadi gue bilang. Iya. Maksudku, santet dapat dilakukan sendiri. Jadi sendiri itu maksudnya kita bisa mempelajari santet. Berarti menurut catatan dari Wikipedia ini kita bisa belajar santet dong. Kalian semua yang di orang-orang ini bisa belajar menyantet orang. Oh my god.
seperti yang lo tau Dre ya, gue tuh kayak nggak percaya soal Yoi. santet apalagi hantu gitu. Soalnya gue nggak pernah ngeliat secara langsung gitu. Gue percaya apa yang gue lihat. Maksud gue tuh di sini gila gak sih gitu, sekeren, bukan sekeren sih, kayak segila itu loh, Mind-blowing bisa gitu. tanpa menyentuh. Iya, Mind-blowing itu, guys. mind-blowing itu. Kan karena mungkin konteksnya di sini my brother Jonathan Botak ini Iya. dia kurang mempercayai, sepertinya tidak mempercayai cuy. Iya, tidak percaya. Dia tidak percaya hal-hal mistis gaib karena hal seperti itu dia tidak percaya apa yang tidak terlihat. Iya, iya. Lo Iya, nggak benar. percaya apa yang belum lo lihat gimana kayak gitu. Iya, ya kayak gitu kok Dre. Nah, kita langsung aja ke pengalaman kita masing-masing ya. Pribadi, bukan pribadi juga sih, kayak mengetahui dari orang lain gitu juga. Oke, kita lu mulai dari lo Dre. Ngopi guys. Apa dulu ya? Oke. By the way, maafin ya background kita kayak gini karena kita belum punya green screen, you know. Masih pemula, Bos. Oke. Ngomongin pengalaman pribadi, ngomongin santet pengalaman pribadi. Dari gue dulu nih Jo ya, Dari lo dulu. Kalau lo nggak mau sebut merek, nanti kita sensor aja gitu. editor kerja yang benar. Kasih inisial aja gitu apa. Enggak seperti gini pengalaman pribadi ya santet ya. Gue cukup ini Jo. Pengalaman pribadi gue nih, gue pribadi cukup dekat, cukup kental dengan hal-hal gaib Jo. Iya. Dari gue dan keluarga gue. So- Mistis. Soalnya daerah lo juga termasuk daerah yang masih kental banget gitu ya soal gini-ginian gitu kan. Iya. Masih beradat-adat gitu kan. Ya. Masih daerah asal gue ya, kampung halaman gue yang sebelum gue pindah ke kotanya, terus sekarang gue ngerantau sama Jojo ya, terus di Bandung gara-gara kuliah. Kita satu kota ya Jo. Satu kota. Tapi gue sebelum pindah ke kota yang sama-sama Jojo itu, FYI gue di daerah masih perkampungan, Iya. desa pedesaan gitu yang kalian tahu sendiri pedesaan itu masih kental dan maksudnya dengan mitos-mitos, dengan dengan gaib-gaib gitu lah. Ya, pengalaman pribadi gue sih, karena tadi gue bilang kalau gue pribadi itu masih gue pribadi tuh kayak apa ya, istilahnya berdampingan dengan itu, masih berdampingan dengan hal mistis. Iya, benar. Kita sekarang bahas santet Iya. dan keluarga sih dengan santet ini ada dan di santet. Jadi kayak oke, cerita dulu aja. Udah, ini masih. Oh iya, Iya masih. Soalnya ini gue gedein. iya yang Iya, soalnya ini. Kayak. Oke, langsung aja. oke. Langsung, Bro. Aduh, serius, ini horor nih kita. Ini horor. Jadi gue keluarga gue punya bisnis keluarga. Iya. Punya bisnis keluarga lo gitu. Bisnis keluarga. Yang gede gitu ya maksudnya. Bisa dibilang cukup gede sih. Iya. Maksudnya gue nggak, cuman Iya. bisa dibilang cukup gede lah gitu. Di kota kita juga. Ini kota kita. Dan bisnis gue ini bukan di kota kita saja gitu. Kayak tempat asal lo gitu juga ada. Di desa gue. Itu tuh kayak apa ya? Bukan dia masih kampung, tidak kota, cuman yang nggak yang kayak di film-film horor desa-desa gitu. Ya maksudnya nggak kota gitu, tapi daerah itu masih kental dengan itu, dan apa ya, mistis. Gue dan warung gue warung dan bisnis keluarga gue ada di tempat asal gue itu yang di kampung itu, dan ada juga yang di kota. Masalah santet nih Jo. Keluarga gue berhubungan dengan santet. Keluarga gue salah satu anggota keluarga gue pernah disantet. Wah. Kayak gimana tuh, Dek? Jadi tadi yang seperti Jojo bilang, bisnis gue bokap gue, keluarga gue dari Nenek ya? dari orang tuanya bokap gue itu ya bisnis keluarga itu. Yang tadi kita sebutin di awal, yang tadi kata lo mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain, Iri. atau bisa iri, sakit hati, iri, dengki,
dalam konteks gua itu mungkin iri atau iya iri lah, kayak nggak mau kalah gitu. Soal bisnis. Persaingan soal bisnis ini, bisnis keluarga ini. Mungkin si beliau yang bisa dibilang menyantet pihak gua gitu. Menyantet pihak gua ini dia juga melakukan bisnis yang sama, Iya. menjalankan bisnis yang sama. Dan mungkin ya Iya. bisnis keluarga gue ini, bisnis bokap gue, bisnis kakak gue Berada di atas. mungkin Iya. berada di atas dari si orang ini gitu. Iya. Kayak lebih lawan. Iya. Dia ngerasanya, makanya muncullah sifat iri ini. Iya. Sifat iri si orang ini. Yang menimbulkan dia itu usaha lah dari usaha dia nggak ada peminatnya gitu, sepi pengunjung misalkan seperti itu deh. Bisa jadi gitu, tapi ceritanya seperti itu. jadi kan dia juga punya bisnis yang sama seperti keluarga gua. Mungkin dia iri karena dia kurang berjalan lancar seperti bisnis keluarga gua, Jo. Iya. Dan FYI nih guys, si orang yang menyantet ini pihak menyantet ini pihak yang Sebut aja si Kak. juga- Soalnya sebutnya si I. kontol ya. Soalnya si I. Si I. Sebutnya si I. Si I ini FYI plot twist, Jo. Plot twist. Dia berasal dari daerah yang sama seperti keluarga gua dan gua. Daerah itu, kampung itu, Dari kampung itu. dari Iya sih. dari desa itu. Dan yang dimana desa itu, desa gua, dan si I ini, orang ini yang seperti tadi gua bilang masih melekat, masih kental dengan ilmu hitam atau mistis Iya. orang-orang gitu. Jadi otomatis bisa lah dia menyantet. Entah itu, nah yang tadi seperti dibilang oleh Wikipedia, bisa melalui perantara dia minta tolong ke dukun atau dia sendiri. Gue tidak tahu dia itu sendiri atau minta tolong siapapun itu. Gitu, Jo. Tapi Dre, yang orang-orang pasti tanyain kan bentuk santetnya itu seperti apa sih? Apa kalau dikasih barang kayak dikasih ular apa segala macam kayak Wah, gila, lo bisa mentok, Jo. iya. Baik, jadi kan bisnis keluarga. Gue bilang, gue kasih tau aja nih. Iya. Bisnis keluarga itu ada rumah makan. Rumah makan. Nah, rumah makan gue pernah dikirimin ular piton, guys. Wah, Segede paha lo nih, Jo. bagus. Segede paha dia, guys. Oke, gede banget itu ya. Panjang 30 meter panjang. Goblok macam-macam Pak anjing. Sekitar Kayak dari sini ke Unpar itu, Pak. 20 meteran, 2 meter. Udah sekitar berapa meter gitu. Dia tiba-tiba ada di kasir rumah makan keluarga gue ini. Wah. Tapi lu emang gak lihat gitu dari awal dia masuk apa emang tiba-tiba aja ada? Gak ada yang lihat tiba-tiba ada. Sayangnya gue nggak di TKP. Dari TKP. Tidak ada. Tapi emang itu benar real, terbukti dan banyak saksi mata. Tapi lo kasih garam gak? Kayak garam itu biar mati enggak. nggak bisa, orang nggak bisa dibunuh pakai garam. Tapi lo pernah kan pas kemah-kemah camping itu pergi sabik kalau nggak salah Pak SMP kalau SMP. Kalau buat tenda tuh dikasih garam, iya nggak sih? Biar gak masuk ular. Langsung dimasukin ke karung. Masukin karung. Pak gue gatel banget aja. Langsung dimasukin ke karung. Udah balik lagi. Ya tiba-tiba ada, Jo. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada itu. Si ular piton ini tiba-tiba ada di kasir. Itu sedang banyak ramai pengunjung tuh ya. Sedang ramai pengunjung lagi pada asik-asik makan. Tiba-tiba tapi di kasir dan bokap gue yang lagi jaga kasirnya. Itu lagi di kasir, bokap gue tiba-tiba ada itu. Iya. Si ular selebar paha Jojo. Wah. Itu tiba-tiba ada aja. Jadi kita kayak langsung, kita tuh sebelumnya nih ya, guys. Sebelumnya udah kayak, maksudnya sebelum ada pengiriman itu udah ada kayak tanda-tanda kebencian, keirian dari Pihak si I. keirian dari pihak dia. Kayak pokoknya udah tanda-tanda gaib ada. Dan dia juga buka usaha dia itu di dekat
gua itu. Wah. Dekat sekali ya guys. Deket-deket hampir depan-depanan ya? Kagak sih. Enggak sih, cuman deket banget ya. Dekat lah, deket deh. Berseberangan gitu enggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oh. Geser lagi dikit. Oke. Ya, lo kan pernah lewat, Cok. Iya. Gitu. Anjing juga nih si monyet lu. Iya, iya. Ya kan. Jadi kayak apa tuh ya? Jadi gini deh, ada dampak gak sih? Dia kan udah kayak gitu, udah nyantet lah misalnya nyantet usaha keluarga lo gitu. Tapi ada dampak gak sih di usaha lo? Apa emang normal-normal aja? Sepengetahuan gue nih. Sepengetahuan lo aja. Enggak, maksudnya sepengetahuan gue kurang enggak ada sih, enggak ada dampak yang begitu Gak berarti. berdampak. Kurang ada dampak yang begitu berarti buat kelancaran usaha keluarga gue gitu. Ya, cuman dia ya buat apa gitu? Iya. Mengirimkan ular gitu. Iya. Nah, itu ini yang kita masih kayak main blow gitu. Iya. Tadi Jojo bilang ular juga bisa kayak apa teleport terus Kok bisa ular gitu? tiba-tiba, oh, ular di sini gitu. Kalau kecoa iya aja gitu kan. Iya. Kecoa kan bisa kali gue bisa jutsu. Segitu. Goblok aja. Oke, udah lo. Iya, keren ular udah ular satu. Iya. Kirim-kiriman yang bisa sakit juga. Sakit, Maksudnya? sakit jadi sakit lama gitu. Salah satu anggota keluarga gua. Oh, jadi Yang pertama tinggal dalam hidup dalam misi keluarga gua itu beliau sakit. jadi kayak si I ini ngirim penyakit ke anggota keluarga lo gitu yang Wah, seperti itu. Dan dari cerita yang gua dengar tentang bagaimana gua dia sering dirawat dari operasi dia meninggal. Dia segala operasi itu kan sama-sama kayak nggak tahu obat bisa atau dia lemas gitu, tapi dia nggak sejelas sih kayak beberapa detik mungkin ya kayak dikelilingin gitu Jo, di putih gitu kayak mungkin pocong ya. wah itu serem banget sih, gue merinding cowok sih. Ya mungkin kayak gitu. Ini kita nge-record bangun tidur sih, baru bangun tidur. Oke, udah gitu aja pengalaman lo, ada lagi nggak? Masalah gitu. Terus ngomongin hal mistis waktu kecil gue masih tinggal di daerah sono gitu, tinggal di daerah Pedesaan lo, di asal gue sebelum pindah asal gue, asal kampung halaman gue. Ya enggak, biar kata gue tadi kental dengan hal mistis. Gue pernah nih Jo, nenek gue guys, beliau sudah almarhumah. Doa buat itu yang terbaik. Amin, amin. Oke. Beliau itu seperti bisa lah Jo. Maksudnya kayak tahu dan bisa mengenai hal-hal hitam apa bukan bagaimana? hal hitam. Ini kayak dia karena bukan yang putihnya apa sih sisi Sisi putihnya putihnya bukan bukan hal gaib, hitam. cuman yang putihnya gitu. Oh iya. Dia bisa menyembuhin Jo Iya. dengan baca-baca atau pakai gimana gitu. Ya. Mungkin beliau kan namanya juga orang dulu gitu, udah tua kan, orang zaman dulu ilmunya gede-gede Jo, ilmu seperti itu. Kalau misalkan ilmu hitam bisa dibilang dukun, kalau ilmu putih bisa dibilang orang pintar. Enggak juga ya? Ustadz kiai Kayak gitu. Islam guys, Islam. gitu kan. Ya, cuma beliau nenek gua bisa kayak ya agamanya apa gitu. Agamanya Ya. kuat, ya. Jadi sempat waktu gua kecil banget gitu. Sebelum gua lahir apa ya? Sebelum lahir. Itu gua dengar cerita dan emang cerita itu sering banget gua dengar keluarga gua dulu yang gua sebelum pindah itu di kampung halaman gua. Jadi ada yang pernah ngirimin juga tuyul. Tuyul. Gak tau itu tuyul atau genderuwo ke rumah. Terus pokoknya gue nggak tahu detailnya, cuma tiba-tiba pokoknya nggak tahu dulu si makhluk itu kecil, jadi kecil Jo, nggak tahu jadi gede terus jadi kecil, dia bisa jalan dari sini. Ini kayak kayak misalkan badan orang dia dikirimin di badan orang. Yang sepengetahuan gue ya, sorry buat keluarga gue yang nonton ini misalkan correct me if I'm wrong gitu ya. Cemeo. Kayak gimana gitu, terus kayak ada semakhluk ini, terus tiba-tiba di sini, terus berada di sini juga dia jalan. Terlihat makhluk kayak seperti manusia, cuma kecil, nggak jelas juga. Dia jalan dari sini, di sini udah dibuat foto, masuk gitu. Terus sebenarnya gue bisa apa gitu, nggak salah. Ya makanya tadi gue bilang di awal, gue ini kental dengan hal mistis. Ya, nggak parah sih, masukin ke botol. Itu dipajang apa? Dibuang Oh, iya, dibuang ke laut. Nah, menarik ya.
Yang membuang botol ini harus anak yang belum balik atau belum disunat. Karena Anak yang belum di dewasa Islam- gitu, belum balik. Belum balik, Kan ya, tadi balik, sama balik. ada balik aja. Iya. Anak yang belum balik. Belum gitu. puber. balik dari sana Balik. kayak jadi istilahnya anak-anak ini belum dia belum berdosa gitu maksudnya Belum kayak menanggung dosa belum sendiri. menanggung dosa sendiri Masih gitu. sama orang tua. Ya katanya gitu Ah, iya. jadi kayak masih suci lah kasarnya masih suci gitu kan jadi dibuang ke laut Iya. dibuang ke laut jauh sama si saudara gue juga gitu Hmm. yoi dibuang gitu gila gak sih Jo kayak itu loh mistis banget gitu kan Iya. keluarga gue gitu dia Serem cowok. karena masukin lu walaupun gue tidak melihat secara langsung gitu Iya. cuman ya pasti bener gue percaya Iya. kok karena saya heboh juga gitu kan terus ya masa orang-orang yang tua di keluarga gue bohong gitu. Mm-mm. Biasanya anak kecil yang bohong gitu kan. Iya. Tapi ini kayaknya fakta ini real seperti itu Jo Hmm. banyak lagi lah hal menarik nanti kita bisa bahas di video selanjutnya tentang Oke. pengalaman pribadi gue banyak banget guys kalau kalian masih penasaran dengan pengalaman mistis pribadi gue yang menarik menurut gue nanti kita akan bahas di video next ya kalau kita ada waktu itu Jo Oke. kalau pengalaman gue ya asal santet juga yang tadi kita bahas ini santet itu apa sih Jo? Oke. Wah di sini nih. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Ya. Secara etimologi, santet berasal dari bahasa asing. Nonet sih. Ini kayaknya ini typo deh gue. Santet Oh, ada orang kalau apa tuh? Goblok amat kita orang banget ya. santet berasal dari bahasa asing yang merupakan akronim dari frasa mesisan kanten. Wah kayaknya osing nih. Coba osing kita cari. Osing kita cari. Osing ya, gua cari deh. Suku Osing. Oh. Suku Osing atau Kita lanjut ke pembahasan ini. Osing nih guys. suku Osing atau biasa diucapkan Jawa Osing adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai Laros. Wah, Oh my jadi god. kata santet itu berasal dari Banyuwangi, guys. Gila banget. Suku Osing. Tadi kita balik lagi. Oke. Enggak, balik lagi yang tadi. Balik lagi. Kecil dulu, coba kelihatan kali itunya displaynya. Iya sih. Ini apaan? Nanti yang dikecilin, gue banget sih. Sedikit bentar kan. Nah, ini harus cocok. Jadi tadi tampilan Wikipedia ada gak? Gak ada, Cok. Gue gak ngerti, Cok. Ini baru belajar OBS. Kasihan kita demi kalian gitu kan. Demi Demi kalian kalian, kita belajar. Slow aja kita mau bos, slow. Oke. Ini tadi kita cari ini, suku Osing. Atau bisa diucapkan jadi intinya gini. Jadi kita juga baru tahu guys. Ini baru tahu Ada gitu. ada Osing itu ternyata ada suku dari Jawa atau Banyuwangi. Lagi yang tadi ini kelihatan. Iya kelihatan nih. Tuh tadi yang nih kita lihat. Santet dapat dilakukan sendiri dan dukun. Secara etimologi, santet berasal dari bahasa Osing. Yang tadi kita cari, Osing itu adalah suatu suku di Jawa atau Banyuwangi. Yang merupakan akronim dari frasa mesisan kantet. Ini apa? Kentut mulanya udah kentut. Dari Yang dari ini yang mesisan kantet berasal dari Banyuwangi tadi. Yang artinya biar terikut. biar terikut. Oh, biar retak, biar hancur. Bukan. Oh iya, biar nih atau juga bisa kan ada tadi mesisan kantet atau mesisan bantet biar retak. Maksudnya maksudnya bisa kita simpulkan santet itu menghancurkan seseorang. Iya. Maksudnya Menghancurkan hidup seseorang. Dampak buruk ke hidup seseorang. Mesisan kantet mantra magi kuning. Sedangkan mesisan bantet mantra magi merah. Wah, kita telah lagi. Kita cari ya. Kita harus bahas, kita harus buat lagi. Apa tadi? Magi. Kenapa gue tiba? Antara Soalnya cari dia tadi. Merah. Ini agak nge-lag ya. Enggak. Mas Anda mantra mani. Kok mani? Satanic panic mantra santet. Nah, ini kita.
Pirat gak sih, Dre? Dari UGM soalnya. Lupa. Sensor. Ini kita ya sensor. Ada tuh. Nah, bener kan? Oh, tadi apa? Using. Oh, ada Using. Using atau osing lah. Iya. Using atau osing. Bener kan? Kita berhubungan langsung gini, Jo. Berhubungan terus. Oke, kita baca, Jo. Masyarakat Using atau berasal dari Banyuwangi dikenal memiliki khazanah kearifan lokal berupa tradisi lisan, diantaranya mantra dan ritual. Mantra memiliki 4 kategori ilmu, yakni ilmu hitam atau sihir, merah atau santet, kuning atau santet kuning, dan putih atau ajan. Yang tadi lo bilang ya, kalau salah satu anggota keluarga lo itu punya ilmu putih, yang berarti ajan itu baik ya nggak? Ya. Aja. Sedangkan ritual yang paling dianggap paling tua itu tetap diuri-uri hingga kini serta menggunakan mantra ajat adalah ritual seblang. Itu yang baik menurut kita ya. Baik seblang oleh Sari maupun seblang Bakungan. Penelitian ini dibatasi pada mantra santet merah, santet kuning, ajat pada seblang oleh Sari, dan ajat pada seblang Bakungan. Pertanyaan penelitian yang muncul adalah satu. Bagaimana karakteristik kelisanan dan formula mantra Using? Bagaimana pandangan orang Using tentang mantra Using? Bagaimana implikasi fungsional struktural mantra Bla, bla, ritual bla, gitu bla, lah bla. intinya. Pokoknya ide di sini tuh santet tuh anjing ya sih. Kayak mind blowing gitu bang. Ya, jadi kita juga bertahu nih guys. Mungkin kalian juga yang seperti kita orang awam mungkin ya. Kalian bisa baca juga sendiri, dan kita tadi udah bacain buat kalian sedikitnya gitu. Iya. Kalian bisa baca dan kalian bisa cari juga nih gitu loh. Detail apa sih namanya pembahasan tentang santet ini. Ada banyak artikel tentang santet. Kita juga menarik nih kita bahas santet gara-gara kita juga sekedar tahu, kita sebagai orang awam sekedar tahu santet ini mencelakai atau melukai orang secara tidak langsung. Dan ternyata ini sejarahnya loh. Iya. Nah guys, jadi sejarah santet ini berawal dari apa tadi? Using ya. Iya. Dari Suku Using atau Osing yang berasal dari Banyuwangi. Jawa. Iya. Dari itu. Tapi Dan ada berbagai macamnya juga tadi ilmunya. Tapi gue juga punya pengalaman pribadi sih Dre, soal santet. Oh iya kah? Jadi gini ceritanya kan. Keluarga gue tuh punya usaha. Nah, salah satu anggota keluarga gue ini kena santet cuy. Jadi ini tangan ya, tangan di sini nih, di antara telunjuk dan jempol ini keluar paku cuy. What the fuck? Itu kan nggak bisa dipikir secara logika ya. Kok bisa anjing paku karatan keluar dari situ? Itu real. Real, ini beneran. Serius. Keluar paku dari sini. Gue kan yang nggak percaya kayak anjing kok bisa anjing. Padahal semua anggota keluarga gue gitu kayak baik-baik ke semua, kayak ke tetangga, kayak ke segala macam itu baik-baik. Tapi emang banyak sih persaingan di wilayah gue itu. Itu sih yang gue pikir. Keluar paku. Iya. Paku segede gimana? Segede gini, panjangnya segini nih, kayak dari sini ke sini. Wah, itu kan nggak logis ya. Sedangkan tangan aja segini gitu tuh. Enggak, maksudnya keluar dari sini. Keluar dari sini. ini. Iya. Terus Iya. keluarnya udarahan. Enggak. Keluar sendiri gimana? Keluar sendiri. Muncul. Awalnya. Muncul sendiri apa ditarik apa? Sakit. Nah, kita Makanya itu. dari awal kita dari awal. Makanya itu berawal dari anggota keluarga gue ini ada bisul di sini. Di sini ada bisul terus keluar kayak kecil gitu, kayak tajam-tajam gitu. Kayak lo pakai baju juga nyangkut-nyangkut gitu. Wah. Iya. Serius. Nah, pada saat itu makin keluar anggota keluarga gue ini udah ke orang pinter kemana-mana sampai ke Solo segala macam, ke orang-orang pinter tetap aja gak ada yang bisa nyembuhin. Akhirnya karena gue bilang ke mama gue sebut aja mama gue nggak apa-apa. Karena gue bilang ke mama gue, udah mah gak usah ke orang pinter gitu, udah ke dokter aja, mau operasi segala macam. Akhirnya mama gue nurut kan, dioperasi gitu aja. Ada berapa pakunya? Ada 4. Serius. Gimana aja? Di sini. Masing-masingnya 1, 2, 3 apa? Enggak, di sini aja. 1, 2, Iya. 3, 4. Keluar pertama 1 doang, cuman pas dioperasi ada lagi. Serius, Jo? Iya. Oh, dokter. Nah, kan di dokter ya, dioperasi di dokter. Dokter berpendapat seperti apa? Ini emang ilmu hitam katanya gitu-gitu. Ke dokter tentara sih, ini dokter tentara by the way ya. Tapi dioperasi aja gitu. Mama gue udah gak kuat, kayak udah gak tenang gitu hidupnya gitu segala macem kan. Akhirnya dioperasi aja, paksa gitu kan. Akhirnya akhirnya sembuh sih. Tapi semenjak itu gue cari tahu kan, ini ada logikanya nggak sih, kayak ada penyakitnya nggak sih? Gue cari di Google.
Kayak gini. Manusia paku. Oh, itu bola. Enggak anjing. Kayak ada gitu, Cok. Secara logikanya ada paku-paku gitu loh. Itu nggak masuk logika sih, Jo. Ada logikanya. Nih, Supiati perempuan penuh paku akhirnya nih tuh kayak gini, Cok, sumpah. Kayak gini bentukannya. Creepy banget kan? Manusia anjing. Kayak gini, Cok. Kayak gitu. Iya. Serem kan? Cuman pas gue tahu kalau misalkan ada logika kan ya, mungkin ini kayak Logikanya apa? Dia menjelaskan nggak di artikel ini? nih. Setelah menjalani perawatan selama 18 hari, Supiati warga Ogan Kamering Ulu. Oke, kita lanjut aja. Paku berbentuk paku. Iya. Udah jadi. Udah Nggak jadi. ada logikanya dong, Jo. Kalau dia kecuali Tapi masuk. pakunya tuh kayak lurus doang gitu, nggak ada kayak buat di palunya gitu, ngerti nggak? Kayak ada payung-payung gitu, nggak ada. Besi tapi. Kayak besi gitu. Kayak kawat lah, kayak kawat. Kalau misalkan saya dulu berarti itu penyakit yang berarti si besi-besi itu emang kita mengandung zat besi manusia. Mengandung, cuman nggak. Iya, maksudnya bukan besi kayak gitu kan? Bukan besi ini sih. Nah, Iya. oke. Mungkin menurut gua ya itu wallahu alam ya. Nah, Itu gak ada yang tahu seperti apa aslinya gitu. Kayak mungkin main bowling aja gitu. Iya, kayak Kalau bener juga ya. bagi orang awam sih kayak anjing ini apaan, Cok, beneran nih, kayak temen gua. Oke, karena gua nggak percaya walaupun gua udah melihat gitu, akhirnya gua cari-cari. Lu lihat langsung keluar paku. Ngeliat langsung, Cok. Pas Ya, gua yang nemenin operasinya. lu ngeliat langsung pas pakunya keluar tuh. Ngeliat langsung. Kita cari, kita baca dulu ya peristiwa yang relate sama keluarga gua. Ini, Sebatang kawat sekitar 5 cm. iya 5 cm. Semoga itu yang terakhir katanya. Benda-benda itu keluar melalui 8 tahap pengeluaran yang paling banyak ditemukan di kedua kaki. Itu Kalau benda-benda si kasus-kasus beliau ini di kaki ya? di kaki ya. Setelah dibacakan doa termasuk paku besar yang keluar dari mulut berupa paku. Itu Jo, serem sih, ini Cok. santet sih, Jo. Ini santet sih, ini santet sih. Seperti mamamu juga, Jo. Iya sih, maka dari itu ya kayak Walaupun kurang percaya dan gara-gara masih belum kenapa ada itu. kenapa ada Desta anjing. Maunya tuh Desta lu selingkuh lu. Nah. Sorry guys. Gue ngefans sama Iya. respect. Iya. Tapi kenapa harus kayak gitu? Kalau bener ya. Back to the topic. Topik. Emang santet sih ini deh, kayak tapi yang nggak habis pikir ya, keluarga gue tuh nggak ngapa-ngapain anjing, kayak baik-baik aja ke semua orang gitu. Betul. Kenapa harus dapat gitu anjing? Benci banget gue, kayak kesel banget sama orang yang tuh kalau ketemu gue bunuh. Enggak. Gue berani kan. Sensor, tersensor. Ya. Emang menarik ya tapi pembahasan tentang hal mistis Iya. yang di luar logika, cuy. Iya. Di luar logika manusia biasa seperti kita kan kurang percaya gitu ya, seperti itu gitu. Maksudnya walaupun kita lihat langsung juga apa sih? Kita tuh kalau FYI guys, kalau gua sama Jojo ini orang yang berdasarkan fakta, Iya. faktos, Berdasarkan apa yang dilihat ya. yang bisa kita lihat seperti itu, tapi kita tidak menyangkal atau mendinai orang-orang yang beda berpendapat seperti kita yang percaya gitu. It's okay, dan Okay. gue nggak bilang itu juga salah. Gitu aja kita saling udah gitu. Gue udah ada aja gitu. Iya. Kita hanya bercerita juga gitu kan. Banyak probabilitas Juga menarik. Karena kita bahas ini kayak menarik aja gitu. Iya. Yang kita tidak kayak maksudnya tidak apa ya, tidak masuk di logika kita, tapi menarik gitu loh. Banyak cerita dan udah ada bukti-bukti juga. Makanya kita bahas ini secara personal dan pengalaman pribadi kita gitu. Iya. Guys. Ya tadi bisa kalian simpulkan gitu kan. Saat ini. Ya. Apa yang bisa kita cari lagi di sini? Kita baik lagi mungkin ya ke Mungkin solusi. Oh, baik, kita langsung ke cerita, kita balik ke apa sih asal muasal ya istilahnya. Kok manusia paku sih? Mana tadi? Itu. Gak ada jawab. Pusing gitu Banyuwangi. Samin. Nah, Bahasa suku Osing mempunyai bahasa Osing yang merupakan turun dari bahasa Jawa kuno dengan sedikit pengaruh dari bahasa Bali.
kepercayaannya nih. Hmm. Hindu Buddha. Santet suku Osing. Oke, kita cari. Oishi apa itu? Kenapa sih? Oishi, Oishi itu mah enak bahasa Jepun itu mah bos. Kekuatan santet suku Osing yang menikah. Wah, Dia dilantik dari Kompasiana. Budaya mistis Banyuwangi. Berarti santet itu dari Banyuwangi ya. Asal kirain kita dari daerah kita. iya. Soalnya kalau kita nyebutin daerah kita nih ya guys, ke orang-orang yang belum tahu. Maksudnya kalau orang-orang yang baru pertama kali kita temuin, Iya. dari mana, dari ini. Wah, Nanti santet-santet gitu Iya. guys. kita kasih tahu aja gak sih daerah kita? Banten. Banten sendiri Banten Iya. kayak gimana ya? Banten. Ini nggak bisa digeser. Kenapa nih gue bakal cari? Ini udah, oh ya benar. Pernah istilah santet? Iya. Iya. Baca deh, baca. Ini udah nih penjelasan yang ini udah kan kita bahas nih. Di Banyuwangi ada satu suku yang paling disegani, Bahkan sampai ke luar negeri anjir. bahkan sampai ke luar negeri loh. Suku Osing namanya. Namanya suku Osing. Suku Osing merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan. Suku Osing merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Konon asal-muasal suku ini adalah keturunan rakyat kerajaan Blambangan yang mengasingkan diri dari zaman Majapahit. Ilmu santet suku Osing guys, bilang lain. Ilmu santet suku Osing biasa digunakan untuk tujuan balas dendam sampai musuh meninggal. Wah, Emang iya sih. Oh, santet merah. Oh. Bikin orang lain suka santet kuning. Oh, iya, nah, begitu. Iya, kita lupa bahas ada santet pelet. pelet. Mungkin ini yang pelet yang kita sering dengar juga, kalian juga bilang pelet, tapi itu juga masuk oleh santet. Dan kalau pelet itu santet Kuning. kuning. Kalau santet yang menyukai santet merah guys. Iya. Tadi yang gue cari tuh, yang gue sempat cari magi apa? Bagi kuning. Magi kuning dan magi merah. Iya. Ya sama-sama aja nih, sama-sama buruk sih. Iya. Ilmu hitam. Dan melancarkan usaha santet putih hijau. Tadi lo salah men. Salah berarti gue ya. Lo nenek gue bukan itu bukan. Nenek gue tuh bukan yang salah gitu. Ngerti lah, pasti kalian tahu ada kayak keluarga kalian yang ngerti agama, jadi kayak percaya sama Allah, dia bisa diberi karena Tuhan. Iya. Dan ternyata santet Santet putih itu jahat juga ya ternyata ya. melancarkan usaha Pesugihan. Iya. Iya. Ini semuanya berhubungan dengan santet orang Banyuwangi. Iya. Berawal dari Banyuwangi. Anjing. Iya, men. Bukan yang menjelekkan suatu daerah ya, Bukan, tapi enggak, maksudnya ini kita berdasarkan usul aja. apa yang kita baca aja. Hmm. Gila banget ya. Bagi suku Osing, budaya santet ini masih melekat di kehidupan masyarakat saat ini. Bahkan suku Osing ini dikenal dengan kekuatan santet yang mengerikan sampai dijuluki sebagai kota santet. Wah. Terus bukan daerah kita ya, bukan kota kita, bukan Banten, bukan Serang, Banten. bukan Baduy. Dikarenakan sejak peristiwa memilikuannya itu seseorang lebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu santet. Peristiwa ini dikenal tragedi santet. Tahun kita cari dulu ya, tragedi santet. Anjing merinding Jo. Wah, ini sih. Terkuak semua faktanya Jo. Kita tragedi santet. Banyuwangi. Itu ya. Wah, ini gila sih, Bos. Ini Ini- lama ini. Wah, anjing, kita Wikipedia aja, Wikipedia. Wah, gila sih ini. Kita lanjut ke pembantaian Banyuwangi 1998. Cok, ini gila banget, Cok. Ini agak Stop ngelag dulu sih. Jo. Stop dulu. Wah, ini udah. Kalian masih penasaran dengan santet dan tragedi yang tadi kita akan bahas di part 2 atau video selanjutnya. Stay tune guys. Di channel kita. Mungkin kalau kalian misalnya penasaran, walaupun ada 1 orang atau 2 orang mungkin yang nonton, bukan sampai ratusan orang, nggak apa-apa. Kalian yang 2 orang ini, we love you guys. Kalau masih penasaran, kita sendiri bahas dengan perspektif kita di next video yang tadi kita udah buka. Oke. Kami Ngantuk Brothers. Kami Ngantuk Brothers. Ciao. Thank you guys for watching our video. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya kalau misalkan kalian suka gitu ya sama konten kita kali ini. Video pertama loh, ini perdana kalian yang udah nonton video ini. Kalian misalkan kita nih
ucap apa? Ingat janji kita kalau kita udah jadi YouTuber nomor 1 di Asia. Kalian orang pertama nonton, gila sih. Kita nggak bakal ngelupain kalian guys. Oke. See you in the next video. See you next video. Bye bye. Stay tune ya.